Selamat datang di channel Kajian Islam dan Hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tentang video terbaru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang Asma radhiyallahu anha, menanyakan tentang pahala bagi kaum wanita. Asma binti Yazid al-Ansari radhiyallahu anha adalah seorang sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, ia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang ke sini sebagai utusan dari kaum wanita. Engkau adalah seorang utusan Allah kepada kaum lelaki juga kaum wanita. Oleh karena itu, kami beriman kepada Allah juga kepada engkau. Kami kaum wanita selalu tinggal di rumah saja, tertutup oleh hijab, dan kami selalu sibuk memenuhi segala keperluan dan keinginan suami. Kami juga selalu menggendong dan mengasuh anak-anak mereka, sedangkan kaum lelaki selalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan pahala bagi mereka. Mereka dapat melaksanakan solat 5 waktu secara berjamaah di masjid dan juga solat Jumat. Begitu juga mereka dapat menengok orang sakit, ikut dalam upacara jenazah dan mengantarkannya, serta dapat melaksanakan ibadah haji. Yang paling utama dari semua ini adalah mereka dapat berjihad fi sabilillah. Jika mereka pergi untuk melaksanakan ibadah haji, umroh, ataupun jihad, maka kamilah yang menjaga harta mereka di rumah-rumah kami. Dan kamilah yang menjahit pakaian mereka, kemudian memelihara anak-anak mereka, maka apakah kami tidak mendapat pahala yang sama dengan mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan pengaduan ini dengan penuh perhatian. Setelah itu beliau berpaling kepada para sahabat, kemudian bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, pernahkah kalian mendengar suatu pertanyaan yang lebih baik dari pertanyaan wanita ini?" Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan mengira seorang wanita dapat bertanya semacam itu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepada Asma radhiyallahu anha dan bersabda, "Dengarkanlah kata-kataku dengan baik, lalu sampaikan kepada wanita-wanita muslimah yang mengutusmu ke sini, bahwa jika para wanita selalu berbuat baik kepada suaminya dan selalu menaatinya, melayaninya dengan baik, dan senantiasa berusaha membuat suaminya gembira, maka semua itu merupakan suatu hal yang sangat berharga. Maka jika kalian dapat melakukan semua ini, maka kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan kaum lelaki." Mendengar penjelasan ini, Asma radhiyallahu anha begitu gembira dan kemudian ia segera kembali menjumpai para wanita yang menyuruhnya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah: seandainya para wanita dapat bergaul dengan suaminya secara baik dan senantiasa menaati dan menyenangkan suaminya, maka ini adalah suatu kebaikan yang sangat besar. Tetapi pada zaman sekarang, jarang ada wanita yang dapat melakukan hal seperti itu. Pada suatu ketika, para sahabat menghadiri majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, kami melihat orang-orang di luar bangsa Arab begitu menghormati raja-raja dan pemimpin mereka dengan bersujud, padahal engkau lebih pantas dihormati seperti itu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat berlaku demikian. Kemudian beliau bersabda, "Seandainya seseorang diperbolehkan bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan memerintahkan wanita bersujud di hadapan suaminya." Pada kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang nyawaku ada dalam genggamannya, seorang istri tidak dapat memenuhi hak-hak Allah sebelum dia dapat menunaikan hak-hak suaminya."
Ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa suatu ketika ada seekor unta yang bersujud di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, jika binatang ini saja bersujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kami lebih pantas untuk bersujud di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seseorang diperbolehkan bersujud kepada selain Allah, pasti aku akan memerintahkan wanita bersujud kepada suaminya. Dalam hadis lain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, niscaya dia akan masuk surga. Suatu hadis lagi menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita marah kepada suaminya dan berpisah tidur pada malam harinya, maka para malaikat akan melaknat wanita itu hingga pagi hari. Dalam riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan manusia yang solatnya tidak akan diterima dan tidak akan diangkat ke langit walaupun sekedar melebihi kepala mereka. Pertama, seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya. Kedua, seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan suami dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan suami. Sekianlah penjelasan Asma radhiyallahu anha yang menanyakan tentang pahala bagi kaum wanita. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tentang video terbaru dari kami.